Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agustin Gracia, mahasiswi Sosiologi FISIP Unsri kelas genap angkatan 2019. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Abdul Holek. Adapun isi dari video ini adalah review materi salah satu bab dalam buku Integrasi dan Disintegrasi dalam Perspektif Budaya, di mana saya tertarik untuk menyampaikan materi bab 11 mengenai krisis kebudayaan, konflik, dan kekerasan oleh Profesor Dr. Mus Huliselan. Dalam menghadapi era globalisasi yang menghilangkan batas-batas kebudayaan, diperlukan suatu bentuk ketahanan nasional untuk mencegah hilangnya kebudayaan nasional dan juga kebudayaan lokal. Menurut Profesor Huliselan sendiri, kebudayaan adalah suatu bentuk pengetahuan manusia yang diperoleh melalui interpretasi dan juga pengalaman hidup terhadap lingkungan hidupnya. Kebudayaan adalah tolak ukur bagi pendukungnya untuk melakukan sesuatu. Kebudayaan juga merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Kebudayaan juga merupakan aspek penentu, sikap, pola pikir, dan perilaku bagi pendukung kebudayaan tersebut. Kita masuk kepada bab pembahasan. Apa itu krisis kebudayaan? Krisis kebudayaan adalah suatu keadaan di mana ketidakberdayaan kebudayaan sebagai wujud kekuatan penggerak kemajuan bagi pendukungnya yang berakibat pada hilangnya jati diri dan juga identitas kebudayaan tersebut. Krisis kebudayaan berbeda dengan yang namanya perubahan budaya. Karena perubahan budaya tidak mengakibatkan pada perubahan nilai-nilai dasar dari kebudayaan dan juga tidak melenyapkan jati diri dari kebudayaan tersebut. Berbeda dengan krisis kebudayaan yang merupakan suatu wujud pemaksaan masuknya nilai-nilai kebudayaan asing kepada nilai-nilai kebudayaan lama yang berakibat pada hilangnya kebudayaan dan nilai-nilai lama tersebut. Contoh nyatanya jika kita menilik sejarah yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung otoriter dan juga sentralistik, menerapkan sistem uniformitas atau penyeragaman kultur di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan krisis kebudayaan di daerah-daerah. Misalnya di daerah Maluku, karena hal-hal yang dianggap sakral dipaksa berubah atau hilang dan lenyap oleh masuknya kebudayaan dan nilai-nilai baru yang dipaksakan oleh pemerintah saat itu. Krisis kebudayaan melahirkan yang namanya konflik. Konflik sosial dihasilkan oleh krisis kebudayaan akibat pemaksaan tadi yang berujung pada pemberontakan dan juga pembangkangan. Bisa saja suatu masyarakat awalnya menerima perubahan tersebut, namun ketika kekuasaan melemah, masyarakat mengeluarkan sikap pemberontakannya. Hal ini nyata terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, di mana konflik dan juga kekerasan terjadi di mana-mana. Kekerasan ialah buah dari konflik. Konflik yang berkepanjangan dan juga tidak menemukan jalan keluar sama sekali akan membuncah dalam wujud perseteruan dan aksi tindak kekerasan. Konflik tersebut bisa bersumber dari beragam kontradiksi, antagonisme, dan juga berbagai segala bentuk pertentangan yang ada. Pada masa Orde Baru, konflik horizontal terjadi di mana-mana, seperti di daerah Maluku tadi. Akibat krisis kebudayaan yang menghasilkan konflik dan melahirkan yang namanya kekerasan. Jadi, krisis kebudayaan adalah hal yang berkesinambungan terhadap konflik dan yang menghasilkan atau melahirkan yang namanya kekerasan. Kesimpulan dari bab pembahasan ini disampaikan oleh Profesor M. Huliselan yang menyatakan bahwa ada solusi untuk mengatasi krisis kebudayaan yang nantinya melahirkan konflik dan kekerasan, yaitu kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan daerahnya dan mengembangkan kultur yang ada tanpa menghilangkan jati diri dari kebudayaan daerah tersebut, sehingga tidak terjadi pemaksaan terhadap nilai-nilai asing yang dipaksa untuk menghilangkan atau melenyapkan nilai-nilai yang sudah ada pada daerah tersebut, sehingga konflik dan kekerasan pun dapat diminimalisir. Konflik tidak harus selalu dipandang dari sisi yang negatif, karena konflik jika dikelola dapat menjadi suatu faktor pendorong peradaban dari masyarakat dan kebudayaannya. Demikian review singkat dari saya mengenai materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat semakin kritis menanggapi krisis kebudayaan, konflik, dan kekerasan yang nyata terjadi di negara kita.
Salam intelektual, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.